Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3, kelompok 2, kelas Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanis Emil L. Faisal, SPD MSI, dan Ibu Puspadianti, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 kelas Palembang beranggotakan 7 orang, diantaranya 1 Alifa Munmaina, itu saya sendiri. Yang kedua Agra Alfareza. Yang ketiga Evi Puspita. Yang keempat Fadia Marceliana. Kelima Muhammad Ilham Bintang. Yang keenam ada Sarah Azari. Dan yang terakhir ada Tri Ayu Ulandari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian TAP MPR. TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan peraturan-peraturan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945 dan di atas undang-undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan TAP MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan undang-undang di Indonesia. Namun, pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945. Baik, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan wewenang TAP MPR. Fungsi TAP MPR yaitu merinci atau menjabarkan atau mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan Undang-Undang 1945 untuk mengantisipasi kebutuhan pengaturan suatu hal oleh legislatif dalam bentuk undang-undang atau oleh eksekutif dalam bentuk Perpu dan Kepres. Dan ada juga tugas dan wewenang MPR, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Dalam sidang paripurna MPR memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mengangkat diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon tersebut, dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. TAP MPR masa Orde Lama sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1959 dikenal dengan peraturan prosedur MPRS yang memiliki sifat mengatur atau regiling dan mengikat keluar titik periode tahun 1509 sampai dengan 1965. Terdapat
8 TAP MPRS yang merupakan hasil dari 3 sidang umum MPRS tahun 1960. Lampiran 2 TAP MPRS menyantumkan muatan dari tetapan MPR, yaitu membuat garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang dan memuat garis-garis besar dalam bidang dilaksanakan dengan undang-undang, memuat garis besar dan bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan Presiden. Ketetapan MPRS yang berdasarkan dengan pembagian kekuasaan. Ketetapan MPRS tersebut memberikan kekuasaan terlebih dan memusat kepada lembaga eksekutif yaitu Presiden, namun dari latar belakang pembentukan TAP MPRS. Pada masa Orde Baru, TAP MPRS nomor 1/MPR/1973 tentang peraturan tata tertib MPR menyebutkan bahwa bentuk dari keputusan majelis yaitu ketetapan MPR. Keputusan MPR, ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar ke dalam, sedangkan keputusan MPR adalah putusan majas mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis. Namun jika ditelah lebih lanjut, maka ini akan menjadi kekuasaan yang besar kepada Presiden. Kondisi yang terjadi pada masa Orde Baru sebenarnya berbeda dengan terjadi pada masa Orde Lama, bernuansa kekuatan otoriter dan Presiden dipandang dari sisi politik hukum. Oke, yang selanjutnya itu TAP MPR pada masa reformasi. Jadi, pada masa reformasi, yang mana menghasilkan sebuah perubahan konstitusi yang telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak lagi menempatkan MPR dalam posisi lembaga tertinggi. Jadi, setelah reformasi, MPR ini berubah menjadi lembaga negara yang mana kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 yang sebelumnya itu berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar, itu berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 1945 yang sebelum maupun setelah dilakukannya perubahan, salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Jadi oleh karena itu, dalam perkembangan sejarahnya, MPR dan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar, memiliki keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan prosedur penyusunan ketetapan MPR atau TAP MPR, yang mana dalam prosedur penyusunan ketetapan MPR ini ada 4 tingkatan yang harus kita lewati dalam proses penyusunannya, yang mana pada tingkat pertama itu merupakan penyusunan mengenai rancangan ketetapan dan juga rancangan keputusan, yang mana biasanya disebut dengan rancangan ketetapan disebut dengan rantap dan rancangan keputusan disebut dengan rantus. Lanjut pada tingkat kedua, itu kita akan membahas mengenai rantap dan rantus tersebut pada sidang paripurna MPR. Lanjut pada tingkat ketiga, akan membahas mengenai rantap dan rantus tersebut pada dasarnya rancangan ketetapan dan juga rancangan keputusan ini akan direvisi maupun diperbarui pada tingkat ketiga ini. Sehingga pada tingkat keempat itu kita akan menghasilkan mengenai ketetapan MPR, yang mana dari tingkat 1 sampai tingkat 3 tadi itu merupakan salah satu prosedur penyusunan dan menghasilkan ketetapan MPR yang sudah diperbarui maupun direvisi pada tingkat ketiga. Sehingga pada tingkat keempat ini merupakan proses akhir, yakni proses pengambilan keputusan mengenai ketetapan MPR yang mana akan disidangkan pada sidang paripurna MPR. Oke,
Mungkin itu saja terkait dengan 4 tingkatan prosedur penyusunan ketetapan MPR RI. Kedudukan TAP MPR. TAP MPR bersama dengan pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif aturan Undang-Undang Dasar yang dijabarkan dari Pancasila sebagai norma dasar dan fundamental norm. Tetapi jika ditelaah lebih lanjut, materi TAP MPR mengandung norma hukum yang pada hakikatnya sama dengan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan kata lain TAP MPR tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menurut asas hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu isi-isi dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di antaranya 1. TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang garis besar haluan negara. Pasal 4 yang berisikan tentang Presiden Republik Indonesia. Kedua, TAP MPR nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam otonomi daerah. Ketiga, TAP MPR nomor 3/MPR/tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Keempat, TAP MPR nomor 7/MPR/tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Kelima, TAP MPR nomor 7/MPR/tahun 2001 tentang visi Indonesia di masa depan. Keenam, TAP MPR nomor 17/MPR/tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Terakhir, TAP MPR nomor 5/MPR/tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.